Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih setia dan berkat-berkat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa berlimpah dalam hidup kita. Mari kita mulai renungan ini dengan berdoa. Aba Bapa, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu buat segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya cahaya wajah-Mu senantiasa menyinari kami, dan pengurapan yang baru Engkau berikan berlimpah bagi kami. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengar firman-Mu buat hari ini. Singkapkanlah apa yang terselubung bagi kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10-20. Nanti saudara baca sendiri keseluruhan ayat ini, dan untuk sekarang mari kita baca 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-10 dan ke-11. Efesus 6 ayat 10-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus, Paulus menasihatkan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini adalah nasihat yang sangat penting dan masih berlaku sampai sekarang ini. Perintah ini berlaku secara umum kepada semua kita, baik orang tua, muda, anak-anak, ataupun dewasa. Orang-orang yang kuat adalah mereka yang bisa bertahan kepada segala tantangan dan badai dalam kehidupan ini. Rupanya Paulus sangat mengerti bahwa kalau kita yang hidup pada zaman ini pun banyak mengalami tantangan dan pergumulan yang berat, sehingga dibutuhkan kekuatan. Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Beberapa alasan mengapa kita harus kuat dalam penjelasan Paulus di ayat ke-10-20, karena kita punya musuh, yakni si iblis. Jikalau kita tidak kuat, maka kita bisa dikalahkan si musuh tersebut. Dalam ayat ini, minimal ada 3 alasan yang penting mengapa Paulus menyarankan kita harus kuat. Alasan yang pertama adalah supaya kita dapat bertahan. Kita harus mampu bertahan dari serangan musuh-musuh kita, yakni si iblis yang selalu menginginkan keterpurukan bagi kita. Iblis selalu punya rencana agar kita kalah dan jatuh ke dalam tipuannya. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam tipuan iblis, maka kita semua harus kuat dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Alasan yang kedua, kita harus kuat supaya mampu melawan siasat iblis. Kita bukan hanya mampu bertahan, melainkan mampu melawan. Artinya, kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk mengalahkan si jahat. Jika kita tidak kuat, maka jangankan melawan, bertahan pun kita tidak bisa. Jadi kita semua harus memiliki kekuatan. Alasan yang ketiga mengapa kita harus kuat adalah supaya mampu menyelesaikan pertandingan. Menyelesaikan pertandingan artinya memenangkan peperangan tersebut. Kita semua sedang berada dalam peperangan melawan si jahat. Jadi kalau kita mau menang, seharusnya kita ada dalam kuat kuasa Tuhan. Orang-orang yang kuat dalam iman, pengharapan, dan kuasa sedang dicari oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang kuat. Seperti apakah orang yang kuat tersebut?
Jelas cirinya adalah mereka yang berdiri dengan tegap dalam Tuhan, selalu berjaga-jaga, bekerja dengan tak putus-putusnya, dan berani untuk membayar harga. Jika kita memiliki ciri-ciri tersebut, maka kita akan menjadi pribadi dan generasi yang kuat dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, jadi ada 3 alasan mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, supaya kita dapat bertahan. Kedua, kita harus kuat supaya mampu melawan siasat iblis. Dan yang ketiga, kita harus kuat supaya mampu menyelesaikan pertandingan. Nah, saudaraku yang terkasih, saya berharap kita senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan agar kita dapat bertahan dari serangan-serangan iblis, mampu melawan siasat si iblis, dan menyelesaikan atau memenangkan pertandingan. Demikianlah renungan malam hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur bahwa kami sudah belajar mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi orang kuat di dalam Engkau, sehingga tahan menghadapi berbagai tantangan dunia ini. Kami tahu bahwa banyak di antara kami masih banyak yang belum kuat di dalam Engkau, tapi setelah mendengar firman-Mu hari ini, kami mau belajar firman-Mu dengan tekun dan melakukan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh agar kami kuat di dalam Engkau. Berilah kami kekuatan, berilah kami kuat kuasa-Mu, sehingga kami dapat bertahan dari serangan-serangan iblis, kami dapat melawan dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Berkatilah tidur kami malam ini ya Tuhan. Berikanlah kami ketenangan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat tidur dengan tenang, dan besok pagi kami boleh bangun dan memperoleh kesegaran yang baru dan berkat-berkat yang baru dari Engkau. Lindungilah kami dari mara bahaya, roh-roh jahat, orang-orang jahat yang mau mencelakai kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon berkat-berkat-Mu bagi Indonesia. Kami berdoa bagi kesejahteraan Indonesia. Kami mohonkan damai sejahtera-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.